aku bekerja, ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku siap. Ini aku Tuhan, ini aku utuslah Tuhan, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Ini aku utuslah Tuhan, ini aku utuslah Tuhan, kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku utuslah Tuhan, dan bukan pergi. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Kemanapun kami pergi, kiranya Engkau yang memimpin kehidupan kami. Ini kami Tuhan, utuslah kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepada setiap perintah-perintah-Mu. Ini kami Bapa, utuslah kami kemanapun kami pergi. Sebab tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Dan kami meminta kepada Engkau Tuhan yang empunya dengan tuaian, agar mengirimkan lebih banyak lagi penuai-penuai di akhir zaman. Penuai-penuai yang hidup di dalam roh dan kebenaran, yang melakukan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Bapa di surga, Engkau penuh dengan belas kasihan. Sebab itu biarlah dengan belas kasihan Tuhan, kami dapat melayani Engkau Tuhan, tanpa ragu, tanpa takut, dan tanpa khawatir. Bapa di surga, kami menyerahkan pagi hari ini untuk perenungan firman-Mu Bapa. Kami sambut berkat-Mu untuk kebenaran firman dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami Gracia Hope Compassion Channel. Selamat kita berjumpa lagi di dalam perenungan pada pagi hari ini. Saudara, ini aku, utuslah aku, demikian kata Yesaya ketika Tuhan melawat kehidupannya. Dia katakan, aku ini bangsa yang najis bibir. Tetapi Tuhan memanggil Yesaya. Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan tidak melihat kita mampu atau tidak, tetapi orang yang mau. Karena iman sebesar biji sawi akan sanggup memindahkan gunung. Tuhan sanggup melatih kita untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kalau kita lihat hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hari-hari di mana kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Namun sebelum menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, gereja Tuhan, skenario gereja Tuhan adalah gereja Tuhan harus terangkat. Gereja Tuhan akan mengalami rapture. Gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan dan akan tinggal orang-orang yang bahkan Kristen pelataran luar itu akan ketinggalan, saudara. Makanya saudara, hari-hari ini penuaian akhir zaman besar-besaran. Kita harus memberitakan Injil secara masif, karena di mana-mana saudara ada begitu banyak jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan lawatan firman Tuhan. Makanya saudara, ketika Yesus melayani 3,5 tahun masa pelayanan Yesus adalah menuai jiwa sebanyak mungkin. Tetapi banyak orang yang kemudian meninggalkan dia dan tidak mau menjadi murid Kristus karena perkataan Yesus yang itu keras. Saudara, mengikut Yesus itu adalah keputusan. Mengikut Yesus itu adalah pilihan, saudara. Karena untuk mengikuti Tuhan, Tuhan tidak pernah mau memaksa kita. Makanya kebenaran Injil itu diterangkan secara jelas bagi siapa yang percaya. Maka mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus melayani dengan penuh belas kasihan. Dan Yesus mengajak sebanyak-banyaknya orang melayani juga dengan penuh belas kasihan. Sebab di dalam pelayanan yang penuh dengan belas kasihan akan ada banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau.
diselamatkan, dan kemudian mengalami rapture. Setelah rapture, lama sesudah itu ada kerajaan 1000 tahun damai baru yang dialami yang namanya Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi sebelum kita masuk pada masa kedatangan Yesus pada kali yang kedua, dia menjemput dulu gereja Tuhan. Dibawa, diselamatkan, disembunyikan, lalu terjadi masa kesusahan besar. Di masa yang panjang ini perlu kita pahami saudara, kita sebagai orang Kristen harus tahu bagaimana kalender akhir zaman, supaya kita mempersiapkan diri dan kita tidak binasa dan tidak ketinggalan. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tuayan memang banyak, tetapi kerja sedikit. Saudara, Yesus berkata, mintalah kepada Tuhan, kepada Tuhan yang empunya tuayan untuk mengirimkan banyak pekerja. Makanya Yesus memberikan teladan, Yesus memberikan contoh, Yesus adalah role model pelayanan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Dan pelayanan Yesus ini yang penuh dengan belas kasihan dan tidak berhenti melayani selama 3,5 tahun. Dia berjalan berkeliling kemana-mana saudara. Mari saudara, kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan punya banyak cara supaya kita melayani jiwa-jiwa. Saat ini saya duduk di depan saudara, di depan layar yang saudara tonton. Dari dimanapun saudara berada, dari studio dimanapun saudara berada, saudara bisa menginjil, saudara bisa melayani. Yang penting niat kita. Atau kita keluar, kita pergi ke tempat di mana tidak ada orang-orang Kristen, kita layani jiwa-jiwa yang ada di sana. Tuayan banyak saudara, tuayan ada banyak yang tidak mendengar firman, tetapi pekerja kurang sekali. Hari ini saya mau katakan, minta kepada Tuhan yang mempunyai Tuhan supaya mengirimkan penuai-penuai akhir zaman dengan penuh belas kasihan, supaya ada banyak jiwa yang mengalami keselamatan daripada Tuhan, seperti yang sudah saudara alami. Kita baca dari Matius 9 ayat 27 hingga 34, judul perikopnya Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka. Katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah, saudara yang diberkati, kisah ini yang dikisahkan ayat 27 hingga 31. Ada 2 orang buta yang terus mengikuti Yesus. Dari manakah 2 orang buta ini dituntun kepada Yesus? Dari pendengaran mereka. Karena mereka tidak bisa melihat. Ketika Yesus masuk dalam sebuah rumah, mereka juga datang ke sana, saudara. Dan ketika mereka datang ke sana, jadi mereka mengikuti terus. Mengikuti sambil berseru-seru. Artinya pada waktu mereka mengikuti dan berseru-seru, Yesus tidak langsung merespon kepada mereka. Mungkin dibiarkan saja, Yesus terus berjalan sampai Yesus tiba di sebuah rumah. Dan kedua orang buta ini yang terus mengikuti dia, masuk sampai ke dalam rumah itu. Sampai di dalam rumah baru Yesus berespon, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saudaraku yang diberkati, pada saat engkau berseru-seru pertama kali kepada Tuhan, mungkin Tuhan Yesus tidak langsung mendengar. Mungkin dia biarkan aja kamu berseru-seru. Apa yang terjadi? Pada saat mereka di tengah jalan, berseru-seru sampai tiba di sebuah rumah, proses iman mereka bangkit. Mereka berseru, mereka berharap, mereka berseru kepada Tuhan. Makanya sampai di rumah Yesus baru bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Siapa sih yang tidak mau disembuhkan, saudara? Tetapi hal itu membutuhkan iman dan ketekunan orang percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, kejadian kesembuhan ini adalah satu peristiwa mujizat. Kejadian ini terjadi karena kuasa Tuhan dan yang paling penting iman kedua orang buta ini. Mereka percaya mereka bisa melihat, maka mereka melihat. Saudaraku yang diberkati, ada banyak orang berseru-seru kepada Tuhan. Ada banyak orang memproses dirinya sendiri mengikuti Yesus dari kejauhan sampai dekat dengan proses waktu yang it takes long time, mungkin beberapa waktu lamanya mereka mengikuti Yesus. Tapi kenapa mereka tidak terjadi mujizat dalam kehidupan mereka? Ketika Yesus bertanya, "Percayakah kamu? Aku dapat."
Jadi saudara, di sisi ini yang Tuhan tanyakan, ketika kamu percaya aku dapat, ketika kamu percaya Yesus dapat, dan ketika kamu aminkan Yesus dapat, maka terjadilah sesuai dengan kapasitas iman. Itu sebabnya saudara, orang benar hidup oleh karena percayanya. Dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya, dibutuhkan respon dari manusia supaya mujizat itu terjadi dan nyata. Ketika melek mata mereka, apa yang menjadi pesan Yesus? Jangan ada orang yang mengetahui hal ini. Mengapa Yesus menyembunyikan perkara ini? Saudara, yang paling penting bukan soal bagaimana engkau menyebarluaskan satu fakta mujizat. Tapi yang paling penting, kamu percaya. Kamu percaya dan kamu percaya. Mereka keluar, tapi mereka abaikan itu. Mereka keluar. Dan mereka memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Nah saudara, ini menjadi sebuah kesaksian. Kesaksian itu penting. Tapi Tuhan mau ingatkan, yang paling penting lebih daripada sekedar kesaksian adalah kamu percaya. Dan orang lain juga turut percaya. Dan saudara, apa gunanya engkau memasyurkan suatu mujizat, tapi kalau engkau sendiri tidak percaya? Apa gunanya engkau memasyurkan suatu mujizat, tapi kemudian engkau mengabaikan bahwa yang mempunyai kuasa itu adalah Tuhan? Saudara, kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kalau satu mujizat itu memperbesarkan expose-nya, memperbesarkan iklannya, justru mujizat nanti tidak akan terjadi. Contoh saudara, ketika terjadi kesembuhan, lalu saudara expose kemana-mana, akhirnya hamba Tuhan yang dipakai itu menjadi sombong, menjadi angkuh, mencuri kemuliaan, dan kemudian yang dia tunjukkan dia lagi, bukan Kristus. Makanya saudaraku yang diberkati, Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia. Tetapi di dalam kesetaraannya dengan Allah itu, dia tidak mempertahankan dirinya sebagai milik yang harus dimuliakan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, Tuhan menginginkan bagaimana selama dia melayani, dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus saja adalah Allah itu sendiri, tetapi dia mengosongkan diri. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai dahsyat luar biasa, diekspos kemana-mana, punya karunia kesembuhan, punya karunia melepaskan. Tapi tahu-tahu setelah ternyata dia melayani tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan tidak mau manusia mencuri kemuliaannya. Makanya penting kesaksian, tapi penting juga untuk menjaga hati, supaya kita harus mengosongkan diri kita. Sesudah kita melayani, kita katakan, aku adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Penting untuk menjaga sikap, penting untuk hamba-hamba Tuhan menjaga kemurnian pelayanannya dengan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yesus saja sebagai Tuhan, dia mengosongkan dirinya, kenosis, dan tidak mau dia diekspos dalam posisi dia tidak mau kemuliaan mujizat yang dia kerjakan itu hancur oleh karena reputasi yang digembar-gemborkan. Lanjut saudara di dalam ayat yang ke-32. Sedang kedua orang buta itu keluar. Dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu Yesus datang di tengah-tengah bangsa Yahudi yang pada waktu itu di dalam penjajahan bangsa Romawi dan Yunani, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kejadian yang sebetulnya kejadian aneh. Orang-orang itu penyakitnya bukan karena penyakit bawaan dari lahir karena dia bisu, tetapi karena ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Karena sebelum Yesus datang, di kitab Maleakhi sampai kitab Matius ada 400-an tahun Tuhan tidak berfirman melalui banyak nabi-nabi. Tetapi ada seorang yang diutus yaitu bernama Yohanes. Yohanes yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu kemudian pekerjaan karya Roh Kudus itu bekerja melalui Yesus Kristus. Jadi pada masa itu, orang-orang itu banyak yang sakit,
banyak yang miskin, banyak yang kelaparan, banyak yang sakitnya diakibatkan oleh kerasukan kuasa-kuasa kegelapan. Jadi begitu Yesus hadir dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, kuasa yang dari tempat yang maha tinggi dan menguduskan, legion-legion saja lari, saudara. Dan Yesus menyelesaikan banyak perkara-perkara yang ada pada waktu itu. Jadi keadaan bangsa Yahudi pada waktu itu chaos. Ada orang-orang imam-imam, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang mereka bertekun di dalam merenungkan kitab suci, tetapi mereka tidak memiliki kuasa Allah. Ketika kuasa Allah datang melalui Yesus Kristus, mereka terheran-heran dan mereka menganggap ini juga karena mereka ruang lingkupnya dan pikiran mereka bahwa segala sesuatu ini adalah iblis dan iblis. Mereka pikir mujizat yang Yesus kerjakan ini dari kuasa setan. Saudara, orang yang negatif thinking tidak akan mengalami kuasa daripada Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Yesus melepaskan orang yang bisu karena kerasukan kuasa kegelapan. Tetapi ada orang-orang yang mempelajari kitab-kitab Taurat, yang mempelajari kitab suci, tapi tidak percaya dengan kuasa Allah. Mereka menganggap bahwa pekerjaan roh adalah pekerjaan iblis. Saudara, orang yang seperti ini tidak akan berhasil karena mereka menolak Yesus. Matius 9 ayat 35 sampai 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah datang dengan ditandai dengan pemberitaan kebenaran. Makanya di situ Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. The source, the living source, dia itu suatu sumber daya power yang paling powerful di dalam pelayanan Yesus itu adalah belas kasihan, yaitu kasih Allah, kasih Bapa, kasih karunia, belas kasihan. Karena belas kasihan yang tinggi, maka Yesus melayani banyak jiwa. Makanya mujizat itu nyata karena ada belas kasihan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, tuaian banyak, pekerja sedikit. Dan Tuhan rindu ada pekerja-pekerja yang sesuai dengan standar kebenaran yang bisa melayani jiwa-jiwa yang ada. Saudara, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar. Nah, saudara, bahwa standar kebenaran firman Tuhan itu harus dibawa di dalam pelayanan jiwa-jiwa. Dan kita melihat bahwa 3,5 tahun Yesus melayani, dia melayani dengan efektif, dia melayani dengan penuh kuasa, dia melayani dengan tidak pantang menyerah, saudara. Dia pantang menyerah, saudara. Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Jadi saudara yang diberkati, Tuhan membutuhkan penuai-penuai yang rajin, penuai-penuai yang tidak malas, penuai-penuai yang tidak berjalan di tempat. Hari ini engkau masuk gereja, di dalam gereja engkau sibuk komplain dengan orang lain, tapi engkau tidak bekerja menjangkau jiwa. Saudara, pergi dan hasilkanlah tuaian. Amin. Berkeliling ke semua kota, berkeliling semua desa. Jadi ciri-ciri penuai di akhir zaman itu pasti rajin, saudara. Pasti bukan cuma rajin, tapi yang diberitakan adalah Injil. Injil kebenaran kerajaan sorga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi saudara, Injil kebenaran itu harus disampaikan dengan rajin. Injil kebenaran harus disampaikan dengan kebenaran, standar kekudusan. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan malas. Sampaikan Injil. Tiap hari engkau gak perlu menjadi hamba Tuhan yang hebat, punya gelar kependetaan. Tapi cukup dimanapun engkau berada, jadi saksi di sana. Beritakan Injil. Engkau berdoa di sana untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Engkau punya tiket. Ya saudara, baru-baru ini saya menyelesaikan gelar profesi saya. Dan yang saya sadari bahwa ketika kita menyelesaikan strata 1, strata 2, atau strata 3, atau gelar profesi kita di dalam kesarjanaan kita, itu hanya merupakan alat. Semua itu hanya merupakan alat. Kenapa kita harus berprestasi? Itu alat, tiket masuk.
Saudara berprestasi mungkin menjadi Miss Indonesia. Saudara di area saudara mempunyai komunitas yang lebih besar. Saudara ditinggikan, dipromosikan. Banyak orang yang melihat saudara. Ketika saudara dipromosikan, di situ adalah ladang pekerjaanmu untuk menyampaikan kebenaran. Ladang untuk menjangkau jiwa. Saudara dipromosikan dengan titel yang lebih besar. Saudara bisa masuk. Saudara bisa masuk ke area-area yang mungkin sebelumnya Anda nggak diterima di sana. Tapi engkau punya latar belakang yang bisa diterima di sana. Kemudian saudara gunakan itu sebagai ladang. Kau dibukakan pintu-pintu kesempatan untuk masuk ke ladang-ladang pekerjaan Tuhan. Saudara, supaya engkau menuai lebih banyak jiwa. Jadi saudara yang diberkati, tuaian banyak tapi minta kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Nah, kita minta kepada Tuhan yang punya tuaian, engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita menuai jiwa. Seringkali ada pertanyaan seperti ini, mengapa seringkali tuaian gagal? Yang pertama karena memang seperti kata firman Tuhan, pekerjanya sedikit. Pekerjanya sedikit, jiwanya banyak, 1:1000, 1:100, 1:10, mungkin nggak nyampe, saudara. Pekerja itu harus banyak. Kita minta kepada Tuhan yang punya tuaian supaya kita bekerja. Nah, kita yang terpanggil, ada yang sudah terpanggil tapi kemudian meninggalkan ladangnya Tuhan. Meninggalkan pelayanan karena ragu, takut diproses, akhirnya mundur. Saudara bekerja sedikit karena ada yang terpanggil tapi lari keluar. Yohanes 6 ayat 66, banyak murid-murid Tuhan yang tidak tahan dengan perkataan yang begitu keras mundur. Saudara, banyak pekerja-pekerja yang sebenarnya sudah ditangkap tapi mundur. Mengapa seringkali tuaian gagal? Karena pekerja sedikit. Ada yang belum terpanggil, ada yang tidak menjawab panggilan, ada yang menjawab panggilan tetapi kemudian. Yang kedua, karena kurang percaya. Ketika Yesus bertanya kepada 2 orang buta, percayakah kamu aku dapat menyembuhkan engkau? Mereka percaya. Tapi saudara, ada orang yang sudah di ladangnya Tuhan, sudah melayani Tuhan, masih kurang percaya bahwa Tuhan sanggup memakai dia. Nah, saudara, seringkali tuaian gagal karena kurangnya rasa percaya. Tapi murid-murid Tuhan, yang ke-12 rasul minus Rasul Yudas, saudara, mereka itu mengupgrade kepercayaan mereka. Bahkan Petrus gagal juga, saudara. Jadi saudara, percaya itu proses. Ada yang kurang percaya, maka mereka les mujizat, kurang mujizat. Yang ketiga, saudara, karena terlalu banyak expose. Kemana-mana expose. Saya pelayanan di sini secara banyak sekali foto-fotonya, tapi no action, talk only. Terlalu banyak expose, terlalu banyak menyanjung pekerjaan Tuhan, tapi kemudian kurang action. Yesus menginjil, memberitakan Injil kemana-mana. Dia berjalan berkeliling dari kota-kota dan desa-desa. Yang paling penting bukan terlalu banyak expose, saudara, tetapi action. Terlalu banyak expose, terlalu banyak menyanjung, akhirnya zero, nol besar. Ada orang yang terlalu banyak dikit-dikit dokumentasi, tapi tidak pernah masuk di dalam ruang doa, dan akhirnya doanya bertele-tele karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hanya expose aja, iklan pelayanan di mana-mana, tapi tidak punya kuasa. Yang keempat, karena kurang action. Yesus aja melayani dari kota ke desa-desa, berjalan berkeliling tanpa henti. Dia katakan, serigala punya liang, burung mempunyai sangkar, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Gak sempat tidur, saudara, saking seringnya pelayanan. Saudara, kurang action, tuaian gagal. Yang kelima, karena terlalu banyak antipati dan sentimen negatif terhadap kuasa dan mujizat Tuhan. Orang Farisi melihat Yesus melakukan mujizat, dia negatif thinking, sentimen. Itu ada bahkan di tengah-tengah orang yang melayani itu sendiri. Mereka berkata, Pak, nggak mungkin ada mujizat. Bahkan orang-orang yang sama-sama melayani, yang bergandengan tangan sama-sama melayani, 5 percaya, yang 5 tidak percaya. Tidak ada lagi kuasa seperti itu. Yang 5 menanti-nantikan Tuhan supaya terjadi mujizat. Yang 5 lainnya tidak lagi menanti-nantikan Tuhan dan tidak percaya dengan mujizat. Sentimen negatif mengakibatkan tuaian itu gagal. Karena orang tidak sepakat, orang tidak unity, orang tidak sehati. Yang satu melayani dengan powerful, yang lainnya melayani dengan asal-asalan, tidak mau sungguh-sungguh, tidak mau berdoa, tidak mau percaya. Jadi saudara, iman seseorang itu tereduksi dengan orang-orang yang lain yang tidak mau bayar harga. Saudara berjalan 10 orang, yang lain mau bayar harga, yang lain tidak mau bayar harga. Saudara bayangkan dalam keadaan seperti itu.
Ketika Barnabas itu mau membawa Yohanes yang disebut Markus, Paulus tidak mau lagi berjalan bersama dengan Barnabas. Saudara harus memilih rekan kerja yang tepat. Yesus mengutus murid pergi berdua-dua. 70 orang murid diutus berdua-dua. Dan saudara, kalau saudara pergi berdua-dua, saudara mau bayar harga, yang satu nggak mau bayar harga, nggak jadi saudara. Mengapa seringkali tuayan gagal? Salah pilih partner. Karena yang satu proaktif, yang satu beriman, yang satu antipati, sentimen negatif, males. Pada dasarnya nggak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Yang satu semangat melayani, yang satu nggak semangat. Ini nggak akan nyaman, saudara. Saudara berpartner dengan orang yang salah. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu berkata, Yesus melayani dengan kuasa setan. Saudara, padahal ada ahli Taurat yang lain yang pengen mengikuti Yesus. Jadi saudara, inilah sebabnya Yesus tidak mau memilih pasangan pelayanan yang negatif, saudara. Karena itu merusak pekerjaan peruh. Mengapa seringkali tuayan gagal? Ketika kita berpartner dengan orang yang salah, ketika kita berpartner dengan orang yang pintar, tahu Taurat, tahu firman Tuhan, tetapi tidak menaruh iman percaya kepada apa yang dikerjakan, tuayan pasti akan gagal. Makanya saudara, jangan salah pilih rekan pelayanan. Bisa saja rekan pelayanan yang saudara bawa ternyata aura negatifnya itu membuat mujizat tidak bekerja. Yang keenam, karena banyak tantangan dan penolakan. Yesus ditantang dan ditolak oleh banyak orang juga, saudara, pada waktu dia pelayanan. Jadi saudara, kadangkala di dalam pelayanan ini kita tuh semangat, kita itu penuh dengan visi yang begitu kuat. Tapi sekali lagi, saudara, kalau ketemu dengan partner yang salah, lebih baik saudara jangan berjalan dengan orang seperti itu. Gak akan maju. Karena kita akan menghadapi di luar sana, jiwa-jiwa yang kita layani, ada yang menerima, ada yang menolak kita. Banyak tantangan. Matius 13 ayat 54-58, Yesus tidak diterima di kota asalnya. Mereka bertanya, bukankah dia ini Yusuf? Ketika dia tiba di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka takjub dan berkata, dari mana diperoleh hikmat itu dan kuasa mengadakan mujizat? Bukankah ia anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudara yang mereka kenal, Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya. Tuhan memang banyak tapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerja yang sesuai dengan maunya Tuhan. Yaitu pekerja yang banyak, pekerja yang penuh dengan iman, yang percaya, pekerja yang tidak mengutamakan ekspos, tapi mengutamakan mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan melakukan mujizat tanpa mencari nama. Yang keempat, pekerja yang sukanya action, bukan yang malas. Yang kelima, pekerja yang bukannya antipati, tetapi punya iman dan punya naluri yang positive thinking, selalu mau percaya. Yang keenam, saudara, pekerja bukan yang takut tantangan, tapi yang berani menghadapi tantangan. Ya, semua hal-hal negatif di 6 poin ini kita counter. Cari pekerja yang banyak, cari pekerja yang penuh iman, cari pekerja yang tidak butuh expose tapi butuh action, saudara. Yang simpatik, yang positive thinking dan tidak sentimen, serta pekerja yang mau menghadapi tantangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan Lukas 10 ayat 1 hingga 6. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, di dalam pelayanan kita akan dipertemukan dengan rekan kerja. Tuhan mengutus kita berdua-dua, carilah partner yang tepat.
Yang kedua, minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya dikirimkan pekerja. Yang ketiga, seperti domba di tengah serigala, artinya kita akan diutus kepada satu ladang yang penuh dengan tantangan. Saudara harus cakap untuk menanggungnya dan berani menghadapinya. Yang keempat, saudara, jangan membawa pundi-pundi atau bekal dan kasut, jangan memberi salam kepada siapapun. Artinya, saudara, kalau kita mau melayani, fokus kepada pelayanan, bukan nanti saya mau bawa apa, ini kurang itu. Nah, saudara, kalau memikirkan terlalu banyak khawatir, kurang ini, kurang itu, maka saudara akan habis waktunya dengan mempersiapkan saudara nggak pernah pergi-pergi untuk diutus. Saya butuh ini dalam perjalanan, nanti kita kalau kurang ini bagaimana? Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta apapun dalam kehidupanmu. Kalau mau melayani, jalan saja. Jangan ngomong kepada siapapun. Jaga itu hati. Yang kelima, kalau kamu memasuki sebuah rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagimu. Prinsipnya adalah kita pembawa damai. Jangan menjadi pembawa masalah. Seorang hamba Tuhan, diterima atau ditolak, kita bawa damai. Keenam, jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salam itu akan tinggal. Jika tidak, salam itu kembali kepadamu. Saudara, tebaskan kaki jikalau kamu tidak diterima di suatu tempat. Yang penting kamu membawa satu Injil kebenaran, kamu sebagai pekerja yang sudah dengan motivasi yang murni. Ketika kamu ditolak, kebaskan kaki. Jangan lama-lama cengeng di situ, tapi pergilah lanjutkan tugas pelayananmu. Lukas 10 ayat 3 berkata, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Memang tantangan kita banyak, saudara. Kita akan menghadapi serigala-serigala buas, bidat-bidat, orang-orang penyesat, orang-orang yang menolak. Tetapi engkau adalah anak domba yang bersama-sama dengan gembala yang baik. Anak domba yang tidak akan hancur, karena anak domba ini memiliki kuasa. Setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Seperti anak domba yang keluh yang dibawa masuk di tempat pengguntingan bulu domba, tetapi Yesus menjadi pribadi yang penuh dengan kuasa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami meminta Engkau yang punya tuayan mengirimkan pekerja-pekerja yang rajin memberitakan Injil kebenaran dan melakukan banyak. Kami rindu Tuhan, kami menjadi pekerja-pekerja yang penuh iman. Kami ketemu dengan rekan-rekan kerja yang sehati sepakat melayani dengan rajin, melayani dengan kuasa. Bapak, kami mengangkat tangan. Mari saudara kita angkat tangan di depan layar sini, saudara dengan penuh iman katakan, Tuhan aku mau, ini aku, utuslah aku. Pada hari ini ketika engkau mengangkat tangan, engkau mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, amin ya Tuhan, saya mau. Fokus pada pekerjaan Tuhan, jangan menunda-nunda ketika Tuhan mengutus engkau, pergi dan bawa damai. Jika salammu diterima, maka salam itu akan tetap tinggal pada mereka. Jika salammu ditolak, kebaskan kaki dan lanjutkan tugas pelayanan. Tuhan kiranya memberkati, melindungi engkau. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh, karya roh kudus, mujizat Allah nyata dalam setiap pekerjaan yang kamu kerjakan. Engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Dan setiap orang yang menolak pekerjaan roh, mereka sedang menolak Tuhan. Diberkatilah orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Diberkatilah orang yang tidak lalai di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau pekerja-pekerja Tuhan yang siap untuk menuai, berkata, amin, ini aku, utuslah aku. Dalam nama Yesus, kau menerima urapan baru. Dalam nama Yesus, kami berdoa, dengan iman kami terima kuasa. Haleluya, amin. Selamat melayani saudara, pergilah. Sesungguhnya Tuhan mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Ingat, Tuhan berkuasa atas serigala-serigala tersebut, memperlengkapi engkau dan membebaskan engkau, melepaskan engkau, dan engkau pun akan membawa kelepasan bagi setiap orang yang kau layani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless.